Ya pemirsa, seperti inilah kondisi atau situasi terkini setelah 1 minggu bencana kebakaran terjadi di kawasan Manggarai Tebet, Jakarta Selatan pada 13 Agustus 2024. Lebih dari 100 rumah warga hangus dilalap si jago merah dan mereka mengungsi ke tempat posko-posko pengungsian karena rumah mereka hancur lebur karena si jago merah. Tidak hanya rumah, tetapi sarana prasarana juga rusak berat seperti adanya kabel-kabel dari tiang listrik yang hangus kemudian terjatuh hingga ke tanah. Bahkan bisa lihat di belakang saya pemirsa, ada tiang listrik juga yang bahkan miring atau sudah terjatuh karena tertarik oleh kabel listrik yang terbakar dan tersangkut ke atap rumah warga. Dan di sebelah dari tiang listrik ini ada rumah warga juga yang terbakar berat, terdampak berat dari bencana kebakaran. Ini bisa dilihat suasana rumah warga di daerah Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan yang sudah porak-poranda karena si jago merah. Bahkan atapnya ini ada 2 lantai, atapnya itu terbuat dari kayu yang dilapisi oleh triplek. Itu juga semua sudah hangus dan sudah hilang. Tidak ada lagi yang tersisa dari atap bangunan yang ada di rumah ini. Dan semua perabotan dan semua peralatan yang ada di rumah ini juga sudah hangus dilalap si jago merah. Karena sebagian besar warga pada saat kejadian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Mereka hanya bisa menyelamatkan diri dan membawa pakaian yang menempel di tubuh mereka. Dan saya juga akan mengajak Anda pemirsa untuk mewawancara beberapa warga yang terdampak dari bencana kebakaran di daerah Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Bencana kebakaran yang terjadi pada 13 Agustus 2024 menghanguskan ratusan rumah warga di kawasan padat penduduk Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Menurut data dari BPBD Jakarta, sebanyak 3.332 jiwa dari 1.172 kakak terdampak dalam kebakaran ini dan mereka mengungsi di posko pengungsian yang dibangun BPBD dan pemerintah setempat di daerah Pasaraya, SDN 05 Manggarai, dan Rusun Pasar Rumput. Ribuan warga tidak dapat menyelamatkan harta benda mereka karena bencana terjadi pada pukul 1.30 dini hari saat warga sedang tidur atau beristirahat. Meski demikian, bencana ini tidak memakan korban jiwa. Di tengah puing-puing rumah yang hangus terbakar, sebagian besar warga masih mencari barang-barang berharga mereka. Seperti Roy Prasetyo dan sang ayah, yang setiap hari tak hanya mencari barang berharga dan harta benda, namun juga membongkar tembok rumahnya untuk mendapatkan bahan bangunan seperti batu bata serta besi untuk digunakan kembali saat membangun rumah. Untuk buat pembangunan, sisa-sisa yang masih dipakai ini kayak batu bata yang bisa dipakai ya saya buat nanti pembangunan. Ya biaya juga ya kan, yang sisa-sisanya aja udah saya buat nanti bangun. Iya bangun ulang. Jadi saya lagi tidur sama orang tua. Nah tau-taunya jam 1:30 kira-kira itu orang-orang udah pada ini lari-larian. Kita-kita nih yang orang tua saya pada tidur, kebangun ya gara-gara lari-larian, nggak ada yang ngetok-ngetok. Tau-taunya api sudah di ini nih dekat dari rumah orang tua. Saya juga ini ya mikirin diri sendiri sama orang tua juga. Jadi nggak kebawa kayak barang-barang kayak lemari sama yang lain dah. Saking ininya saya. Iya, karena api udah bener-bener ini cepet iya. Berarti cuma kebawa baju yang nempel di badan aja itu ya? Iya, baju yang ada di badan. Orang tua pun juga. Cuma sisa habis sudah semua, Mas. Itu handphone ke bawah, sudah alat kayak KTP, dompet, itu aja udah. Buat tabungan cashnya udah nggak ke bawah, udah nggak ada pikiran dah tuh. Meski dapat menyelamatkan diri dan menyelamatkan sepeda motor, namun seluruh tabungan Roy dan orang tua yang disimpan di rumah tak terselamatkan. Tabungan sih total 10 ribuan, 10 juta maksudnya, 10 jutaan.
Iya, dari tabungan saya orang tua itu udah kebakar habis dah. Mau nyimpen di rumah ya? Iya, di Celeng Oh, di Celeng. sama saya, sama orang tua di Celeng juga. Selain Roy, Sukaryono juga kerap mencari sisa-sisa harta benda dan bahan bangunan yang dapat digunakan kembali untuk membangun rumahnya. Pasalnya saat kejadian ia hanya mampu menyelamatkan sepeda motor, istri dan 2 buah hatinya yang masih duduk di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Yang tersisa kayak motor, cuman baju satu, ya, keluarga satu-satu, buku sama ya itu aja, peralatan sekolah aja udah. Oh, berarti sempat nyelamatin barang? Iya, sempat orang udah sempat ini sih sini jarak ke sini lah. Tinggi itu Pak, tinggi itu. Udah merah itu. Merah bluk tek udah pada buru-buru itu orang-orang pada keluar Pak. Iya gitu. Iya bantuan rumah lah kalau bisa ya. Perlengkapan apa tuh, material apa-apa gitu ya. Kalau bisa gitu harapan pemerintah gitu dari pemerintah gitu. Ya itu aja. Ya mungkin dari sisi pembangunan gitu buat ke depan, terus pokok, udah itu aja. Kalau pakaian. Ya pemirsa, sebagian besar warga yang terdampak bencana dari kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, mereka hingga saat ini masih mencari barang-barang mereka yang berharga di rumah mereka masing-masing. Bahkan ada 2 narasumber yang tadi kami sempat wawancara, mereka masih mencari barang-barang berharga hingga bahan bangunan yang nanti akan mereka gunakan kembali. Seperti mereka mencungkil batu bata yang ada di tembok rumah mereka yang terbakar untuk mereka bisa gunakan kembali untuk membangun rumah mereka. Dan mereka juga berharap bantuan dari berbagai lapisan masyarakat dan pemerintah mengalir kepada mereka agar mereka bisa memiliki kekuatan untuk membangun kehidupan seperti sedia kala. Demikian yang bisa kami laporkan, saya Endro Pakpahan dan Reski Adrian, DAI TV.